Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan saya mau bacain lagi yang ada di kolom komentar. Thank you buat teman-teman yang sudah berkontribusi di sini ya dan sudah setia nontonin YouTube ini. Thank you banget. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tradingnya sehari-hari. Kita lanjut untuk Pak Syarul, request LKM. Oke, siap. Nanti udah saya catat di sini, nanti kita bahas. Dan dari Bu Tinli ada Arto, lalu Pani Agro, dan BNBA. Oke, siap. Udah saya catat, nanti kita bahas di belakang ya. Buat teman-teman lain, silakan drop komentarnya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya bantu untuk jawab. Di luar pembahasan saham juga boleh, misalnya mau nanya soal trading system, mau nanya tentang psikologi trading ataupun money management itu apa aja boleh ya, mau tentang reksadana juga boleh. Nanti saya akan bantu sebisanya untuk jawab di sini. Nah, tapi kebetulan ini kan sudah mulai memasuki hampir sebentar lagi memasuki masa-masa liburan ya. Udah tanggal 18, besok sih masih ada YouTube, lalu Rabu ada Zoom dan selanjutnya mungkin di hari Kamis. Nah, takutnya hari Kamis ini mungkin bisa menjadi hari terakhir nih. Kenapa? Karena biasanya menjelang akhir tahun itu market lumayan sepi ya. Ketika market sepi, maka sebenarnya nggak banyak juga yang bisa kita bahas. Mungkin nanti saya nggak bahas saham, tapi saya akan bahas hal-hal lainnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ditunggu aja, nanti kita lihat akan bahas apa. Atau ada yang mau kasih saran? Boleh ya, tulisin aja di bawah, Ci, mau bahas ini dong. Gitu. Jadi ketika marketnya sepi, tidak ada saham yang bisa dibahas, maka kita bisa bahas yang lain-lain. Bandarmologi juga boleh, misalnya. Oke, lalu saya ke halaman yang lain dulu nih. Oh, saya mau share sedikit tentang porto saya. Nah, biasanya ini boleh teman-teman atur sih ya, mau di akhir tahun ataupun per kuartal misalnya. Jadi bebas. Sebenarnya yang penting pada intinya saya share ini adalah supaya teman-teman teringat atau terinspirasi untuk mereview portonya masing-masing. Setiap periodenya berapa kalinya itu terserah, mau bahkan sebulanan sekali itu juga boleh banget. Yang penting teman-teman menyadari bahwa apa sih sebenarnya yang kurang dari trading teman-teman sehingga tradingnya tuh tidak bertumbuh. Jadi biasanya kalau aku pribadi per bulanan dan per kuartal, pokoknya setiap bulan dan bahkan di akhir tahun saya akan selalu review ya, bagaimana perkembangannya, berapakah growth dari portonya. Ini nominalnya saya tutup, nama sahamnya juga saya tutup karena buat saya nggak begitu penting. Itu adalah porto saya. Yang penting adalah porto teman-teman masing-masing. Jadi jangan fokus ke portonya orang, fokus aja ke porto masing-masing. Bagaimanakah progresnya? Karena setiap progres orang-orang kan beda-beda. Walaupun saya tunjukin nominalnya, misalnya, saya yakin lah teman-teman pasti di sini ada yang nominalnya tuh lebih gede dari porto saya. Jadi kelihatannya porto saya itu kecil gitu. Atau yang portonya jauh di bawah saya, maka akan melihatnya ya iyalah dia mah enak, udah portonya besar gitu ya. Jadi enggak, saya enggak mau sampai terjadi seperti itu. Intinya saya cuma mau mengingatkan teman-teman, yuk bulan ini kita mulai review hasil trading kita bagaimana dan cari problemnya itu di mana yang menghambat hasil trading kita ya. Ketika problemnya udah tahu, kita coba perbaiki dan mudah-mudahan tahun depan, tahun baru, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke, ini performa saya Januari, Februari, Maret, and then April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada merah-merah tapi iya masih oke ya, di hasil akhirnya masih positif juga Oktober, November dan Desember. Jadi overall buat saya lumayan tahun ini. Nominalnya, growth-nya juga cukup oke, 2 digit walaupun nggak sampai se-oke yang saya mau, belum mencapai target honestly ya. Jadi target saya di tahun ini sebenarnya ada tapi nggak mencapai target itu. Tapi oke lah, at least ada progres. Mudah-mudahan kalau di market yang seperti ini aja kita bisa growth, apalagi saat marketnya lagi bullish. Itu aja sih harapan saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga jangan berkecil hati ya. Seenggaknya dalam tahun ini kalau udah ada growth, it's okay. Mudah-mudahan di tahun depan atau 2 tahun kemudian ketika marketnya bullish, maka teman-teman akan merasakan manfaatnya perjuangan selama ini. Oke, kita mulai ke saham. Kita cek indeksnya dulu.
indeksnya ya, ini. Nah, indeks waktu itu sempat berbahaya nih di sini, tapi ternyata nggak breakdown, jadi masih aman dan akhirnya bisa naik kembali. Secara momentum keseluruhannya ini masih menurun ya, jadi watch out kalau misalnya udah selesai windrest-nya, ternyata nggak ada January effect atau ternyata dia breakdown. Kalau dia breakdown dari area sini, ini jadi kurang oke nih. Jadi harus hati-hati, terutama untuk saham-saham yang berkorelasi dengan foreign flow yang belakangan ini tuh memang ya lagi ke blue chip foreignnya kayak BCA, BRI, ASII, TLKM. Tapi kalau misalnya tiba-tiba asingnya net sell, maka berpotensi untuk koreksinya lumayan juga. Ya itulah plus minusnya ya ketika ada foreign inflow, kenaikannya lumayan, tapi turunnya ketika foreignnya outflow itu lumayan juga. Jadi harus hati-hati, watch out kalau misalnya portonya teman-teman isinya tuh berkorelasi dengan flow dari saham, flow dari foreign. Jadi harus watch out. Ini momentumnya sih agak menurun, tapi mudah-mudahan enggak breakdown itu aja. Mudah-mudahan paling enggak sideways lah. Atau dia naik dulu, menguji 7.300, lalu habis itu baru ya kita pikirin lagi nanti. Oke, kita jalanin aja yang ada sekarang. Kalau secara flow, inflow foreignnya tuh ada lumayan tuh, gede kan, 1, 2, 3. Jadi mudah-mudahan masih bisa ya menuju ke 7.300 di akhir tahun. Mudah-mudahan ada ada window dressing, terutama saham blue chip. Tapi problemnya adalah biasanya sepengalaman saya, kalau menjelang liburan itu transaksinya sepi gitu. Jadi kalaupun tiba-tiba ada windrest, misalnya saham LQ45 ditarik, ya nggak banyak transaksinya sebenarnya eh kayak BCA kemarin tuh ya tiba-tiba ditarik naik tapi ya udah cuma sekali gitu. Masih berpotensi BCA-nya nanti kita bahas juga di belakang karena masih menarik inflow foreignnya lumayan oke. Mudah-mudahan bisa menguji ATH-nya lagi. Kita kembali ke ini ya, ke indeksnya tadi itu foreign flow. Jadi kalau yang hijau-hijau artinya foreignnya net buy, orange-orange artinya foreignnya net sell. Yang garis abu dan garis ungu ini rata-ratanya. Jadi kalau dia menurun, secara rata-rata ini lagi exit nih, atau outflow, atau lagi berpotensi koreksi seperti itu. Karena indeks kita korelasinya cukup erat dengan foreign flow atau asing. Nah, lalu itu indeksnya sudah, kita bahas ke request yang pertama yaitu TLKM. TLKM. Kita cek foreign flow-nya juga. Chart dari TLKM ini harus watch out karena momentumnya sudah mulai melemah. Dia kalau di sini breakdown 3870 ya, itu supportnya. eh, Mendingan exit aja dulu. Jadi jangan lupa pasang trailing stop. Kalau dia tidak bisa bertahan di atas 3870 atau dia breakdown, maka exit dulu atau taking profit. Yang baru mau entry boleh pantau juga di area support karena biasanya low risk. Barangkali dia mau sideway dulu, dia mantul di area sini dan dia breakout itu baru bagus. Jadi ada dua skenario ya atau dua potensi pergerakan dari TLKM ini. Yang pertama dia akan sideway. Nah, antara dia breakout atau dia breakdown. Gitu aja. Secara momentum agak melemah, tapi nanti kita cek lagi ya inflow foreignnya bagaimana. Kalau dia breakdown maka exit, tapi kalau dia breakout maka tinggal di hold aja. Yang belum punya boleh spek buy deket support 3870. Jadi kalau breakdown, cut loss-nya juga nggak gede-gede banget. Kita lihat untuk foreign flow-nya tuh. Foreign flow-nya sih masih oke ya, masih bagus. Jadi mudah-mudahan dia sideway aja di sini, habis itu dia breakout lagi. Mudah-mudahan. Tapi kita harus selalu antisipasi pergerakan kalau misalnya dia breakdown. Teman-teman udah siap nih, udah tahu apa yang harus dilakuin kalau dia sampai breakdown. Selanjutnya Arto. Arto ini agak kurang bagus kelihatannya karena momentumnya semakin melemah. Lalu dia mulai berpotensi membentuk double bottom. Kalau dia breakdown. Kalau nggak breakdown, enggak ya, batal. Patternnya itu jadinya batal. Jadi selama dia tidak breakdown ke bawah 2860, breakdown itu artinya dia closingnya konfirmasi di bawah ya, bikin lower low. Kalau dia
closingnya di bawah 2860 artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga hindari ya. Atau yang udah punya misalnya nyangkut ya disiplin untuk exit dulu. Yang belum punya, maka wait and see aja dulu, incar aja dulu saham lainnya. Kalau dia mantul, menarik, tapi hanya untuk fast trading. Kalau mantul. Kalau tidak mantul, exit. Kalau dia mantul, fast trading. Jadi dua itu pilihannya ya untuk si Arto. Dan saya pribadi sih lagi udah nggak punya ini si Artonya dan lagi wait and see aja. Lalu Pani. Pani ini kan habis right issue. Congrats buat yang punya Pani. Udah jual right-nya. Jadi udah cuan dari capital apa tuh namanya? Udah cuan dari harganya. Kenaikan kenaikan harga dia cuan, jual right-nya cuan. Lalu kalau misalnya masih tertarik dengan Pani, ya boleh-boleh aja lihat di sini ya supportnya 4580. Kalau misalnya dia breakdown maka jadinya kurang bagus. Coba kita tarik yang benarnya nih. Nah, kasih toleransi lah di area 4000 berapa nih? 4500 ya. Kasih toleransi sedikit di 4500. Kalau dia breakdown di bawah itu, apalagi kalau dia breakdown ke bawah 4160 ini, maka jadi agak kurang oke. Sebaiknya hindari. Jadi buat yang udah punya Pani, udah jual right-nya, maka happy cuan. Yang udah punya Pani dari bawah, jangan lupa pasang trailing stop. Karena dia udah kembali ke bawah 5.000 lagi ya. Biasalah, kalau mau right issue kan dia ditarik, habis itu selesai ya pada taking profit. Makanya harganya bergerak turun. Jadi wajar sih. Eh, jadi pantau di supportnya, pasang trailing stop ya. Kalau yang udah punya atau belum punya, maka wait and see. Dia kuat nggak nih bertahan di atas 4.500? Kalau kuat boleh spec buy. Kalau breakdown maka hindari. Oke, saya pribadi sih nggak punya Pani lagi karena harganya udah cukup di atas. Yang lain agro, selanjutnya agro. Jadi itu paninya ya. Untuk entry, wait and see. Yang udah punya pasang trailing stop. Agro. Agro juga dilihat 304-nya. Kalau dia breakdown maka exit dulu. Ini momentumnya sih udah agak melemah. Jadi watch out ya. Kalau dia tidak bisa bertahan di atas 304, dia breakdown, maka exit aja dulu. BNBA. BNBA juga ini tidak liquid. Eh, jadi udah kurang menarik ya. Biasanya kan ini satu paket nih, bank-bank digital atau bank-bank mini, biasanya satu paket nih, satu gerak semuanya gerak. Nah kalau yang nggak liquid begini, mendingan ntar dulu deh. Soalnya dia rata-rata transaksi hanya di 1 miliar, volumenya nggak gede-gede banget, momentumnya juga udah nggak ada, dia mulai menjadi titik pink, artinya dia akan sideways. Sideway di area 700 sampai di 83, 850 ya, area situ 850 sampai 700 itu area sideway-nya. Mau ditektokin silakan, tapi saya sih kalau nggak ada momentum biasanya udah nggak tertarik gitu. Saya carinya yang masih ada momentumnya, yang bisa naiknya lumayan. Jadi itu untuk BNBA. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau masih ada yang bingung dari pertanyaan yang tadi atau pengen tanya lagi yang lain, boleh-boleh banget silahkan drop di kolom komentar. Besok kita bahas lagi saham-saham yang di-request oleh teman-teman di YouTube. Kita masuk ke screening, jadi saham-saham yang masuk screening. Saya share sekilas untuk screenernya. Dan jangan lupa buat teman-teman kalau ada yang ingin ngobrol atau ingin diskusi secara lebih live, kalau di sini kan kita cuma ngobrol lewat kolom komentar ya. Kalau mau live itu lewat Zoom, kita ada acara di sebentar. Setiap hari Rabu, jadi Rabu nanti jam 8 malam dan hari Sabtu jam 4 sore. Mungkin kalau menjelang liburan, mungkin para coachnya juga libur sih ya. Tapi nanti kalau ada Zoom, biasanya kita umumkan di Instagram dan di Telegram.
Jadi pastikan teman-teman sudah follow media sosialnya Wisdom and Invest, baik di hmm, TikTok ada, tapi kita jarang posting ini sih ya. Paling sering posting untuk event Zoom ini di Instagram. Jadi pastikan sudah follow Instagramnya Wisdom and Invest. Lalu di YouTube juga ada. Kadang-kadang saya post juga atau di Telegram aja. Kalau di Telegram udah ada linknya, tinggal diklik aja. Jadi lebih gampang untuk bergabung ya. Yang mau dapetin tools Wisdom and Invest secara gratis, ini bisa juga tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanan kita. Rekanan kita sekarang ada nambah nih dua yang baru, yaitu Stockbit dan MNC. Ini oke juga ya, oke banget nih toolsnya. Saya juga lagi explore si Stockbit punya dan memang oke-oke banget. Apalagi kalau teman-teman ada yang ikutan event kemarin, mana ya? Oh, udah kehapus nih event kemarin yang acara Stockbit. Mudah-mudahan ada yang ikut atau bisa ditonton ulang. Itu ada videonya di YouTube ya antara Stockbit dengan Wisdom and Invest. Kita ada bahas penggunaan toolsnya. Lalu untuk MNC ini ada linknya di di deskripsi di bawah juga udah ada linknya atau link untuk ke admin. Jadi mau tanya-tanya dulu tentang pembukaan rekening sekuritas itu boleh-boleh banget. Nah, kelebihannya apa sih? Artinya teman-teman dapetin fasilitas dari sekuritas juga dapetin fasilitas dari kita. Kalau dari kita tentu untuk akses untuk ke tools yang biasanya sering saya pakai. Tapi kalau nasabah yang gratis ini agak terbatas ya. Berbeda dengan member. Kalau member kan memang berbayar bulanan. Nah, kalau itu udah komplit. Kalau nasabah biasanya dapat free 1 bulan dan itu agak terbatas. Jadi buat teman-teman cobain dulu gitu istilahnya. Kalau suka, kalau cocok, kalau ada transaksi maka otomatis akan diperpanjang gitu. And then kalau misalnya transaksinya cukup besar, bisa ngedapetin full fasilitas seperti para member juga. Nah, jadi ada minimum transaksinya. Silakan tanya ya ke adminnya kalau mau tahu lebih lanjut lagi. Dan kita masuk ke screener. Screener, sebentar. Screener tadi sih yang ini. Tapi ini biasanya saya cek kembali ya chartnya masing-masing yang udah masuk screener ini, dicek kembali, dianalisa kembali mana yang ada momentum. Biasanya sih carinya begitu. Atau cari yang lagi momentumnya udah berwarna merah dan ada divergennya. Jadi bullish divergent ya, biasanya itu untuk bottom fishing. Atau cari yang lagi sideway, jadi cari area sideway-nya dan tinggal ditektokin. Beli di support, jual di resist. Seperti itu. Ini silakan mau print screen dari Aceh sampai bull, lalu dari bull sampai smil, dan sampai kalau yang statusnya sell ini udah muncul segitiga merah tuh. Jadi tetap kembali ke chart masing-masing, harus dicek kembali dan dianalisa. Sebenarnya trennya masih bagus apa enggak. Seperti itu. Ada beberapa yang udah saya pilihin, jadi mudah-mudahan cukup menarik. Yang pertama era. Disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, karena setiap trading style dan trading plan setiap orang itu masing-masing berbeda. Jadi sesuaikan kembali dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing. Ingat ya, disclaimer on. Yang eh, kalau mau stock pick bener-bener yang ada area buy, area sell, stop loss di mana, itu biasanya di room member ataupun di room nasabah. Kalau di sini enggak ya, silakan sesuaikan dengan trading style, trading plan masing-masing. Jadi saya nggak kasih trading plan di sini. Cuma menganalisa gambaran secara besarnya aja. Oke, era cukup menarik karena hari ini dia candle bullish, volumenya cukup lumayan, mulai ada momentum. Jadi lumayan nih, mudah-mudahan dia bisa break. Besok mudah-mudahan dia bikin higher high lagi dan menuju ke resist. Seenggaknya dia akan menguji MA 200-nya lagi. Resistnya di 460, 462 nih di area situ. Sampai 474 ya. Sini juga ada resist secara horizontal. Tapi ini MA 200. Biasanya MA 200 cukup kuat. Jadi watch out kalau udah mendekati area resist boleh siap-siap taking profit.
Supportnya tentu low hari ini 354. Kenapa menggunakan 354? Karena biasanya kalau dia strong up, dia pasti akan terus membuat candle higher high. Jadi low yang kemarin tuh tidak pernah disentuh. Dia akan bikin candle high begini terus. Nah, kalau udah begitu enak. Tinggal di follow aja. Tinggal di hold aja. Jadi patokannya low kemarin ya. Selama dia di atas 354 tuh masih oke. Ini menjadi supportnya. Tadi resistnya sudah, support sudah. Selanjutnya BBCA. BBCA menarik tuh, ada momentum, cuma biasa ya. Kalau Big Bang pergerakannya tuh nggak kenceng-kenceng banget, jadi harus agak bersabar. Apalagi biasanya menjelang liburan agak sepi transaksinya. Jadi hanya sesekali aja tiba-tiba jebret naik gitu. Kayak ini ya, tiba-tiba jebret naik, ada momentumnya. Supportnya 90-50 ada gap. Lalu resist di 9.300, 9.450. Ini momentumnya mulai ada, volumenya mulai menguat, terutama ada foreign ya. Tuh, foreignnya gede banget. Nih. Jadi mudah-mudahan dia bisa menguji area resistnya. Lanjut ke BBRI. BBRI juga ada momentum, ada trend up-nya. Ups, sebentar. Ada trend up-nya di sebelah sini. Nah, bagi yang telat masuk, spek buy-nya di area support trendnya aja di 5350 itu supportnya. 5350. Yang udah punya maka tinggal pasang trailing stop ataupun strateginya bisa begini ya, karena dia geraknya kan zigzag di dalam trend. Jadi begitu mendekati resist taking profit, nanti di sini buyback kembali. Gitu. Jadi setiap support beli, setiap resist jual. Nah, jadi sistemnya itu makanya harus pinter-pinter atur money management. Belinya cicil, jualnya cicil. Pokoknya kalau Big Bang tradingnya tuh seperti itu. Oke, ini foreign flow-nya juga ada, walaupun sempat ya foreign-nya taking profit tapi kecil-kecil lah. Habis itu dia eh, buyback kembali dan lumayan gede. Tuh, secara rata-rata kan bisa kelihatan ya di garis abunya dia cukup meningkat. Jadi masih oke untuk BBRI, BMRI juga lumayan kita bahas. BBNI doang nih yang foreign-nya nggak gitu gimana-gimana banget ya. Mana BMRI? Nah, BMRI lumayan juga foreign-nya, tapi dia belum ada momentum. Kalau secara teknikal, BMRI-nya belum ada momentum. Tuh, masih titik pink, artinya masih sideway. Sideway-nya di area sini ya, atau pakai chart yang tadi, yang ini. Nah, ini adalah area resist atau area supply di 6025 dan area support di 5650, 5625. Jadi belinya tuh area beli di dekat-dekat support. Nanti dekat-dekat resist silakan taking profit. Seperti itu ya. BBNI-nya jadinya saya nggak bahas. Atau mau dibahas, mau dilihat juga boleh deh. Nggak apa-apa, kita sekalian ya nanggung Big Bang-nya. Oke, saya tulisin dulu BBNI. Oke, mana tadi BBNI? Hmm, hmm. Nah, BBNI juga belum ada momentum, jadi potensi sideway. Area sideway di sebelah sini, kalau breakdown agak watch out ya. Jadi area sideway-nya 5075 sampai 5400. Foreign flow-nya belum ada outflow sih, tapi nggak begitu banyak ya. Eh, karena dia memang naiknya juga udah lumayan waktu itu kan ini udah mulai menuju area resist. Kalau breakout lagi cakep banget ya. Mudah-mudahan sih bisa all time high lagi karena secara valuasi juga BBNI itu yang paling murah gitu. Jadi masih ada potensi untuk dia all time high lagi. Oke, kita lanjut ke IRA. IRA. Nggak begitu banyak nih yang ada momentumnya. Rata-rata saham-saham gorengan. IRA, sayangnya IRA dan KF hari ini sudah ARA.
Kalau ada yang ikut, waktu itu ada acara di acara IG Live dengan Sukor itu sempat kita bahas ya. Memang waktu itu agak terputus-putus IG Live-nya karena sambungan internetnya lagi susah banget. Tapi waktu di IG Live itu sempat kita bahas sektor health. Dan lumayan memang sih sektor health-nya menarik. Kalau secara chart juga waktu itu kan di sini ada volume meningkat dan ada momentum meningkat. Sayangnya dia volatil banget. Terutama si IRA-KF ini ya, dua-duanya ini volatil banget. Sempat menguji EMA 200 kembali ke support, habis itu breakout EMA 200-nya. Hari ini arah, jadi mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi. Congrats buat yang punya. Untuk para member Wisdom M Invest, kita sudah ngasihnya cukup lama ya. Kemarin tuh udah dikodein sama Miss Foni, Coach Foni. Jadi happy cuan buat teman-teman yang sudah punya salah satunya baik IRA ataupun KF. Mudah-mudahan besok masih lanjut karena kalau kita lihat di 5 menitnya, nah ini enaknya nih. Kalau pakai toolsnya Wisdom and Invest yang haki ini cara requestnya gampang. Tinggal diketikin aja di Telegram karena semua aksesnya lewat Telegram. Jadi ketik HH IRA 5 dan itu keluar. 5 ini artinya 5 menit. Kenapa pakai 5 menit? Karena biasanya untuk fast trading kita pakai time frame yang kecil di 5 menit. HK ini dia ya literally HK artinya untuk melihat berapa banyak yang HK dan berapa banyak yang haki. Kalau dia hijau-hijau, grafiknya meningkat, artinya banyak yang HK ya. Merah-merah ada yang haki. Nah, garis hitamnya itu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya ini pada buang barang atau pada HK gitu. Karena rata-ratanya masih meningkat, maka potensi arah biasanya seperti itu. Memang agak liar ya, nih sempat turun lagi, habis itu akhirnya ditutup dengan arah. Memang liar makanya begitu. Buat teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham yang seperti ini, volatilitasnya tinggi, maka ya udah skip aja, nggak usah dipaksain ya. Beli aja blue chip blue chip. Yang belum naik banyak kayaknya ASII ya, itu juga masih menarik. Cuma nggak dibahas ya. Coba deh nanti kita bahas di sini. ASII saya tambahin lagi nih. Jadi cara menggunakannya misalnya lagi di tanggal 6 tanggal 7 tanggal 17. Iya tanggal 15 ya. Jumat kemarin berarti. Di sini kondisinya sideway dia ada spike ini itu artinya berpotensi untuk dia breakout. Jadi wait and see dulu sih. Boleh lihatnya tuh di sini. Ini kan juga naiknya pas menuju sesi 2 ya. Mulai banyak yang HK harga dinaikin. Seperti itu. Jadi spike yang di sini menunjukkan adanya transaksi yang besar, hanya harganya belum naik. Justru kita mesti carinya dalam kondisi sideway. Dia harus kondisi sideway, ada spike, tinggal kita tungguin aja. Dia breakout, banyak yang HK, artinya kita bisa ikutan. Seperti itu ya, cara menggunakan si chartnya HKQ. Begitu pula dengan yang KF. Jadi si KF ini secara teknikal di antara di antara IRA sama KF sebetulnya yang lebih menarik karena dia di atas EMA 200. Tapi sama-sama volatilnya. Jadi liar banget tuh. Dia naik kembali, habis itu dia naik kembali. Dia turun, habis itu naik kembali ya. Pergerakannya liar banget. Momentumnya bagus, volumenya bagus. Ini sentimennya sih karena kalau nggak salah karena eh, apa tuh waktu itu yang paru-paru ya. Apa sih namanya? Aduh, aku lupa sebutannya apa yang di Cina itu eh, pneumonia. Nah, lalu suntik COVID mulai di ini lagi ya, mulai dijalankan kembali. Nah, makanya itu menjadi sentimennya atau katalisnya si KF sama IRA naik. Untuk KF, nah KF nih lebih liar tuh, banyak yang ini ya, kelihatan tuh banyak yang haki juga. Tapi secara rata-rata nih masih naik dan ditutup dengan arah. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Nah, tapi ingat dia liar banget, jadi bisa aja besok naik, habis itu langsung turun. Buat yang tidak belum punya, ya mungkin nggak usah ikutan deh. Kita cari saham lainnya aja ya. Ini 5 menitnya sama ya, tuh ada spike. Dan hijau-hijau kalau merah-merah itu ada yang haki. Kita cek ASI deh. ASII apa tadi ada ya? ASII. Coba ya.
Nah, ASI sebetulnya belum ada momentum dan dia masih di bawah MA 200. Jadi ini bottom fishing sih. Mudah-mudahan bottom fishingnya berhasil. Jadi sebisa mungkin entry di area support. Area supportnya yaitu 5.400 sampai 5.450. Tuh, itu area supportnya ya. 5.500 juga ada area support. Jadi cicil-cicil aja. Mudah-mudahan sih ini ada window dressing juga. Mudah-mudahan. Karena kelihatannya ada inflow dari foreign. Tuh ya 5.400 support, 5.525 juga area support. Di sini ada inflow foreign, walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi mudah-mudahan kita bisa at least tradingin sebentar lah. Jadi fast trading aja, karena secara tren besarnya dia masih downtrend. Contoh kayak di sini kan ada inflow foreign ya, ketika dia turun jadi entry-nya di support, ketika naik ya boleh taking profit gitu. Jadi resistnya di 5.725, 5.800, 5.900 sampai di area 6.000 tuh. Itu ada resist berlapis. Jadi ketika dia capai resist, cicil jual. Begitu dia capai support, tunggu sebentar. Jadi ketika dia area support, spek buy, cicil sedikit, di sini cicil sedikit. Begitu dia mantul, dia naik di 5.800, 5.900, di 6.000 itu boleh dicicil jual ya. Seperti itu strateginya. Kalau dia jebol di bawah 5.400, ingat tetap jaga batasi resiko untuk exit dulu. Oke. Udah itu aja sih kira-kira mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang ingin nanya-nanya lagi hal-hal lain, ingat boleh banget drop di kolom komentar nanti kita bahas bareng-bareng ya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, semoga semua teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.